Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat semua ya. Dalam materi daring ketiga kali ini kita akan membahas tentang struktur teks berita, kebahasaan teks berita, penyusunan teks berita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita akan membahas tentang struktur teks berita. Secara umum berita mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah judul berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Terus kemudian teres berita. Teres berita atau lead berita adalah bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam teres berita terangkum inti keseluruhan isi berita. Yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita merupakan tempat berita berada. Yang terakhir ekor berita. Ekor berita berisi informasi kurang penting. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Dan di sini ada piramida terbalik tentang struktur teks berita. Di situ sudah ada contoh dari struktur berita ya, mulai dari judul sampai ekor berita. Silahkan disimak. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan verba transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina satu sebagai objek dan satunya sebagai subjek. Contoh, Kirana mengunjungi SMP Nusantara. Yang kedua, verba pewarta, kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Contohnya sudah saya berikan ya di situ ya, silakan dibaca. Jika ada yang kurang paham silakan bertanya nanti jika waktu tatap muka. Yang kemudian yang kedua adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku atau kata baku. Yang ketiga, penggunaan kalimat langsung. Yang keempat, penggunaan konjungsi. Kalian bisa membuka buku di halaman 10 ya, 10 sampai 11. Ke penyusunan teks berita. Yang pertama ada langkah penyusunan teks berita, yaitu memilih peristiwa atau kejadian terbaru dan terkini. Peristiwa harus menarik ya, tidak boleh dibuat-buat. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang mendukung. Informasi yang kamu kumpulkan harus memuat unsur-unsur berita, yaitu yang adik Simba itu ya, atau 5W1H. Kemudian menyusun berita. Kerangka berita dapat kamu susun dengan menggunakan model piramida terbalik. Dan selanjutnya yang terakhir adalah menentukan judul. Jadi menentukan judul itu adalah struktur yang paling akhir, bukan yang di depan. Jadi judul yang dipilih harus menarik, judul harus mampu menggugah pembaca dan mempengaruhi pembaca untuk menuntaskan berita sampai akhir. Selanjutnya ada penyuntingan berita. Sebelum mempublikasikan berita, kamu akan melalui tahap penyuntingan berita. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam tahap ini sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta. Yang kedua, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita, yaitu 5W1H atau adik Simba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting atau piramida terbalik. Yang keempat, penggunaan bahasa terkait dengan penggunaan kalimat efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Sekian penjelasan dari materi daring kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, tanyakan waktu tatap muka ya anak-anak. Untuk tugas kalian hanya mengerjakan pilihan ganda 1-20 di kertas folio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa subscribe ya.